Hama pun senang, mereka sudah memiliki petunjuk. Hama ingin keluar. Tiba-tiba dia ditelepon oleh Soichi. Soichi marah karena Hama memberi misi ke Yoko. Hama beralasan istrinya sendiri yang mau melakukannya. Soichi sangat marah, keluarganya tak boleh diganggu. Tapi Hama tak yakin, meminta Soichi kembali menjadi shinobi. Hama memberitahu anaknya Haru menolak warisan pabrik sakenya. Anaknya Nagi tetap diam-diam menjadi shinobi berlatih mencuri barang-barang di museum. Dia pasti sadar keluarganya ingin kembali menjadi shinobi. Mereka ingin menyelidiki tentang kematian Gaku. Soichi menutup teleponnya. Nagi kembali menghubungi Ninja Egg. Dia akan menyerahkan gulungan kitabnya. Nagi sangat yakin Ninja Egg adalah kakaknya Gaku. Dia yakin kakaknya masih hidup. Ninja Egg berjanji akan membuka topengnya jika dia menyerahkan gulungan kitab itu. Nagi segera keluar rumah. Tapi dia sebenarnya sudah diintai Detektif Omi dan rekannya Chihiro. Sebagai ninja, dia tentu tahu telah diikuti. Nagi berpura-pura masuk ke kafe dan memesan minuman. Detektif wanita ini mengintai dan melihat Nagi ke kamar mandi, lalu kembali ke meja. Karena curiga, dia mendekati orang yang duduk. Ternyata itu Kuyotami. Sementara itu, Nagi sudah berada di bis. Nagi sangat yakin Ninja Egg adalah kakaknya. Dia sangat semangat. Tapi ternyata Detektif Omi sudah di belakang bis mengikuti Nagi. Yoko masih bertemu dengan Matsura, dan ternyata orang ini menyatakan perasaannya ke Yoko. Dia selama ini selalu fokus ke pekerjaannya, tapi hari ini dia melanggar perintah bosnya. Yoko tetap berpura-pura menyukai Matsura. Orang ini pamit dan Yoko mengikuti orang ini diam-diam. Matsura melewati sebuah terowongan. Yoko ingin memberikan lokasi terkininya ke Hama, tapi baterai HP-nya habis. Yoko melihat ibu-ibu membawa sayuran. Yoko menggunakan sayuran untuk meninggalkan jejak. Haru sudah menunggu Hama di sebuah jembatan. Hama mendapat informasi dari Haru jika klan Fuma telah kembali. Ninja Fuma yang selamat dari insiden di masa lalu telah menjadi pemimpin klan. Yusuke Sugioka yang menjadi Kotaro Fuma. Hama sudah menduganya. 6 tahun belakangan ini klan Fuma semakin aktif. Tapi dia heran kenapa klan Fuma tak menyerang. Haru juga memberitahu klan Fuma punya mata-mata di kepolisian. Mereka juga tahu tentang dirinya dan keluarganya. Hama bertanya, apa saja yang Karen tahu? Sementara itu, Karen sudah menyelesaikan artikel yang ditulisnya. Hama berkata ke Haru, mereka harus bersiap. Klan Fuma pasti menyiapkan rencana besar. Hama kembali ke kantor dan memberi kode ke Kuze untuk bergerak. Oki berhasil mendapatkan informasi korban yang selamat, yaitu Matsura. Oki yakin Matsura lah pelakunya. Oki memberitahu mereka kehilangan kontak dengan Yoko. Hama jadi khawatir dengan keselamatan Yoko. Sementara itu, orang suruhan Hama mengikuti jejak sayuran yang ditinggalkan Yoko. Hama berusaha menghubungi Soichi, tapi orang ini tak mengangkat teleponnya. Hama sangat kesal. Dia terpaksa menggunakan cara lama, menggunakan merpati untuk mengirim pesan. Karen pergi ke kantor media besar, bertemu kenalannya. Temannya ini segera membawa Karen menemui bosnya. Bos media ini ingin langsung saja tunjukkan bukti yang mengaitkan organisasi Gentekai dengan insiden kapal pesiar. Jika benar, dia akan mempublis berita ini. Karen segera membongkar tasnya. Bunga kuning sudah menjadi botol mineral, dan benda itu sudah sampai di tangan Kuze, anak buah Hama. Dokumen bukti lain sudah menjadi kertas-kertas kosong. Temannya ini marah menganggap Karen main-main. Bos media ini segera pergi. Ternyata Harulah yang mengambil semua dokumen Karen dan bunga kuningnya. Dia membakar semua bukti dokumen yang dikumpulkan oleh Karen. Karen menelponnya. Haru tak mengangkat telepon itu. Soichi sampai di rumah. Rumah sudah gelap. Istrinya Yoko dan kedua anaknya belum pulang. Dia melihat Riku di tempat tidur dan berharap anaknya jadi anak normal biasa. Ibunya Taki menemui Soichi yang minum sake sendiri. Nenek Taki berkata, ini bukan salah keluarga mereka lahir sebagai shinobi. Dia harus bisa menerimanya. Sementara itu Yoko masih di belakang Matsura. Hari sudah menjelang malam. Tiba-tiba Matsura menghilang. Yoko bingung meninggalkan jejak. Dia menggunakan lipstik untuk menggambar petunjuk. Dia menutup mukanya dan bersiap masuk. Suruhan Hama tiba di sana. Karena gelap, dia kebingungan. Karena tak melihat petunjuk Yoko dan pergi ke arah yang berlawanan. Sementara itu, Nagi tiba di sebuah ruangan gelap. Dia melemparkan gulungan ke Ninja Egg. Ninja Egg menepati janjinya. Dia mengembalikan artefak itu. Nagi sangat yakin orang ini adalah kakaknya dan mengajaknya pulang. Ninja Egg membuka topengnya. Ternyata Ninja Egg adalah wanita yang bernama Kimura, anak buah Yusuke. Nagi sangat kaget dan ingin kabur dari sana. Tapi wanita ini menahan Nagi. Nagi terpaksa melawannya. Tapi dia bukan tandingan wanita ini. Kimura akan menghabisi Nagi. Yoko tiba-tiba datang dan menyelamatkan anaknya. Dia memarahi Nagi. Tiba-tiba rombongan pasukan Ninja Fuma berdatangan. Mereka sangat banyak. Yoko sangat kaget. Ternyata klan Ninja Fuma masih ada. Dia juga melihat Matsura di antara pasukan itu. Matsura tak menyangka wanita yang disukainya adalah musuhnya. Sementara itu, Soichi yang sedang minum mendengar kepakan burung merpati. Dan dia membaca pesan Hama dan segera bergerak masuk ke sebuah ruangan rahasia. Dan Riku yang terbangun di tengah malam melihat ayahnya masuk ke dalam dinding. Soichi memakai pakaian shinobi dan menyiapkan senjatanya.
Kembali ke pertarungan Yoko melawan Kren Fuma. Nagi dan ibunya bertarung melawan orang-orang Kren Fuma. Nagi sudah kepayahan. Dia terjatuh dan pingsan. Yoko bertindak cepat. Dia membuat drum bensin jatuh lalu membakarnya untuk melindungi anaknya yang pingsan. Yoko kembali bertarung melawan banyak shinobi Kren Fuma. Lontong kepayahan dan tak besar. Kren Fuma akan menghabisi ibu dan anak ini.